Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, untayan syukur yang tiada terukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang Maha Ghafur. Segala puji yang tiada pernah bertepi atas Rabbil Izzati, Rabb yang sampai saat dan detik ini masih menghamparkan aneka macam nikmat, mencucurkan ragam rahmat untuk kita semua. Ialah Allah yang telah mempergilirkan datangnya siang dan malam secara rapi dan harmonis, yang telah mempergantikan lajunya mentari dan rembulan secara tertib dan sistematis. Kesemuanya itu beredar pada porosnya, berputar pada falak yang telah ditentukannya, dan itulah sebagian kecil dari tanda-tanda kemahabesaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam terlimpah ruah spesial kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan yang terbaik buat kita, dan kita berharap pula kelak di yaumil qiyamah kita semua akan berada satu lantai bersamanya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selaku khotib berwasiat khususnya buat khotib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian,
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua yang dilarang, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah yaitu dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin diceritakan, cerita ini sudah masyhur, sudah terkenal, bahkan tidak asing lagi di telinga kita. Diceritakan ada 3 orang laki-laki terjebak dalam sebuah gua saat hujan deras. Malang nasib mereka, karena sesaat kemudian batu besar terjatuh dan menutup pintu gua, sehingga tidak memungkinkan mereka keluar kecuali ada bantuan. Dalam kepanikan demikian, mereka bermunajat kepada Allah, karena mereka berpikir hanya Allah dan amal soleh mereka lah yang mampu menolongnya. Salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa pernah suatu ketika dia akan terperosok dalam perbuatan zina, namun dia sadar dan segera menghindar serta bertobat. Ia berdoa, jika hal demikian termasuk amal soleh, maka sudilah kiranya Allah memberinya pertolongan. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut bergeser sedikit. Orang kedua lantas mengadukan kebaikannya dan berharap batu penutup gua tersebut terbuka. Dia menyatakan bahwa dia bekerja keras dan tulus di sebuah ladang. Dia memiliki hasil jerih payah dalam jumlah yang banyak berupa sapi, kambing, dan kebutuhan lainnya. Lantas dia memberikan harta tersebut pada orang yang dulu pernah mengadu padanya karena upah yang diberikan dirasa kurang. Orang tersebut kemudian menyatakan, jika amal tersebut adalah bagian amal soleh, maka ia memohon kepada Allah untuk memberinya pertolongan. Tak lama kemudian batu bergeser sedikit. Orang ketiga kemudian menyampaikan amal kebaikannya. Dia menceritakan bahwa dia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Pada suatu malam dia mengirimkan makanan, namun begitu sampai di rumah orang tuanya, mereka sedang tertidur pulas. Ia tidak tega membangunkan dan tidak beranjak sedikit pun dari rumah tersebut untuk menjaga makanan yang dia bawa. Padahal saat itu kambing-kambingnya masih berada di tengah lapang dan dapat dimangsa serigala jika tidak segera diambilnya. Namun dia memilih menjaga makanan yang dia bawa untuk kedua orang tuanya hingga fajar tiba. Orang ini lantas mengatakan bahwa jika perbuatan tersebut termasuk amal soleh, hendaklah Allah menolongnya saat itu. Lantas batu besar
yang menutup pintu gua tersebut terbuka hingga mereka bertiga dapat keluar bebas. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Cerita tersebut memberikan hikmah pada kita semua bahwa ada 3 amal sholih yang dapat menjadi wasilah penolong saat kita menghadapi kesulitan atau kesusahan, yakni yang pertama menghindari zina, yang kedua ketulusan sedekah, dan yang terakhir yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu yang penting dalam peristiwa tersebut adalah amal sholih kepada orang tua yang dapat menjadi penyelamat mereka. Berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Kewajiban ini diperintahkan Allah dan Rasulullah dalam berbagai redaksi ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Bahkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dalam Al-Quran disebut setelah kewajiban menyembah atau beribadah kepadanya. Di dalam surah An-Nisa ayat 36 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Surah An-Nisa ayat 36. Kalimat wabil walidaini ihsana ini juga diulang dalam surah Al-Isra ayat 23 dan surah Al-An'am ayat 151. Di dalam surah Al-Isra ayat 23 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Surah Al-Isra ayat 23. Sementara dalam surah Al-An'am ayat 151 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yakni janganlah kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalimat wabil walidaini ihsana diulang dalam redaksi yang sama dan rangkaian perintah serupa. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menghormati, berbuat santun dan baik kepada orang tua adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Tentu saja kemampuan kita berbuat baik kepada kedua orang tua akan diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat kelak. Di dunia
Allah akan memudahkan hidup kita dan anak-anak kita. Mungkin kita dimudahkan dalam mencari rezeki, diberikan umur yang panjang dan keberkahan, diberikan anak-anak yang solih dan solihah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man ahabba ayyuridallahu fi umrihi wa yazida fi rizqihi falyukfirra walidayhi wal yusil rahimahu, rawahul Baihaqi. Yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berharap Allah menambahkan umur dan rezekinya, hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis riwayat Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbuat baik kepada kedua orang tua dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menghormatinya, memuliakannya, berkata lembut, tidak melukai perasaannya, mewujudkan cita-cita luhurnya, memberikan sedekah kepadanya, dan lain sebagainya. Orang tua kita dalam berbagai riwayat dan cerita adalah kunci kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dalam kitab Ghurrah Al-Anas ini diceritakan Nabi Musa ingin mencari tahu orang yang akan menjadi temannya di surga. Lantas dia diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke pasar dan menemui seorang tukang jagal. Nabi Musa keheranan, kenapa menemui tukang jagal miskin? Jawabannya, ia dapatkan setelah mengikuti tukang jagal itu pulang ke rumahnya. Tukang jagal tersebut adalah orang yang merawat ibunya yang sudah sangat tua, renta, dan lumpuh. Dia memasakkan hidangan untuk ibunya dan menyuapinya setiap hari. Saat itu Nabi Musa mendengar ibu itu berdoa, ya Allah, jadikan putraku teman Nabi Musa kelak di surga. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya telah tiada pun kita tetap bisa berbakti kepadanya, bisa dengan harta benda yang kita miliki ataupun dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya. Arwah orang tua kita yang sudah meninggal akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzakh. Rasulullah SAW memberikan cara bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu terus berbakti kepada kedua orang tua kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga bakti kita kepada orang tua menjadikan ridha Allah untuk kebaikan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa
min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru